Masyarakat ketar-ketir aturan baru pemerintah yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg berimbas pada sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Namun, pemirsa, di sisi lain warga akan mendapatkan harga yang lebih murah jika membelinya di agen. Apakah kebijakan pemerintah ini akan menguntungkan atau justru mempersulit masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengurus harian YLKI Tulus Abadi. Selamat siang, Mas Tulus. Selamat sore, Mas Tulus. Iya, selamat sore Mas Andi. Ya, Mas, ini kan yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk memotong ya perpanjangan tangan agar distribusinya nanti itu bisa langsung ke masyarakat, kemudian tidak membuat harga yang berbeda dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu harganya adalah Rp12.750 ya Mas ya. Namun kalau menurut Mas Tulus sendiri, ini sudah menyentuh akar persoalannya belum sih? Karena kita tahu bahwa banyak praktik-praktik curang ini justru di tingkat pangkalan. Ya, pertama memang prinsipnya bahwa saat ini kan distribusi gas LPG 3 kg itu kan banyak penyimpangan. Penyimpangan dalam arti digunakan oleh orang yang tidak berhak karena kemudian banyak pengguna 12 kg atau 5,5 kg yang migrasi ke 3 kg. Sehingga terjadi penggelembungan pengguna gas 3 LPG dan juga penggelembungan subsidi LPG 3 kg itu. Nah, memang dasarnya adalah ini upaya menjadikan distribusi tertutup ya. Apa yang dilakukan pemerintah itu distribusi tertutup artinya menjadikan siapa yang berhak itulah yang boleh membeli. Ya, memang kalau ini kemudian dilakukan secara tiba-tiba menjadi shock ya, karena biasa bisa membeli, boleh membeli, kemudian tidak boleh ataupun harus membeli di pangkalan. Nah, ini memang ada persoalan sosialisasi yang harus lebih masif kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti, dan juga pemerintah memang harus menjamin bahwa tidak terjadi kelangkaan di lapangan ya, dan juga tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Nah, sebenarnya dengan harus membeli di pangkalan memang harganya lebih murah ya, harganya lebih murah dan volume terhadap LPG-nya pun bisa lebih dipertanggungjawabkan. Tetapi ini untuk di luar Pulau Jawa, ini kan jadi concern yang berat ya, daerah-daerah yang geografisnya jauh. Nah, ini harus diantisipasi bagaimana caranya. Karena kalau terlalu jauh ya berat bagi masyarakat untuk membeli gas LPG 3 kg. Ya, apakah harus pakai motor yang jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau masih bisa dijangkau motor dan apakah jalan kaki, sebenarnya masyarakat juga harus punya upaya untuk itu. Tapi yang saya pikirkan adalah di mana pangkalan-pangkalan yang di luar Pulau Jawa yang jauh itulah yang kemudian menjadi tantangan berat untuk memasok LPG 3 kg. Nah, mungkin solusinya saya kira pemerintah dan Pertamina harus memperbanyak distribusi lewat pangkalan-pangkalan yang terregistrasi, yang jumlahnya bisa diperbanyak dan kemudian akses masyarakat tidak terganggu. Kalau di Jawa mungkin atau di kota-kota ya masih oke lah, karena pangkalan dijangkau dengan lebih cepat gitu. Oke, Mas Tulus melihatnya kondisi saat ini ketika banyak laporan berkenaan dengan gas yang langka begitu ya Mas ya. Ini terjadi karena memang komunikasi publik dari pemerintah yang kurang rapi, kurang sampai di masyarakat, atau memang karena ini hanya karena perubahan skema aja Mas? Kedepannya juga akan normal-normal saja? Ya, bisa dua hal ya, terutama dari sisi komunikasi publik yang perlu diperbaiki sehingga masyarakat bisa lebih mengerti. Kalau saya lihat sosialisasinya kan baru dilakukan pada bulan November ya. Menurut saya masih terlalu pendek untuk sebuah transformasi kebijakan yang sudah 20 tahun lebih gas LPG ini digunakan masyarakat secara bebas ya. Awalnya tidak bebas tapi kemudian jadi bebas. Nah, oleh karena itu mungkin ada upaya transisional juga untuk penerapan ini sehingga tidak terjadi shock culture di dalam masyarakat sehingga bisa lebih akomodatif. Tetapi masyarakat pun juga harus mulai akomodatif karena sekali lagi ini barang bersubsidi ya. Barang bersubsidi itu artinya tidak boleh sembarang orang mengkonsumsinya ya. Tapi orang-orang tertentu yang memang misalnya terdaftar di TKS Kemensos itulah yang berhak terhadap subsidi ini. Oke.
Mas Tulus, ini bukan bermaksud untuk pesimistis ya Mas, tapi apakah bisa dipastikan dalam mendaftar untuk menjadi pengecer? Karena kan sekarang harus daftar begitu Mas ya untuk jadi agen. Apakah data-data ini juga tidak bisa dimain-mainkan Mas? Ya, kemungkinan itu masih ada atau masih bisa, tetapi dengan sistem berbasis online harusnya juga bisa dimitigasi ya di Kemensos ataupun Pertamina ataupun mungkin Kominfo agar tidak terjadi permainan-permainan yang kemudian merugikan semua pihak. Tetapi upaya untuk menjadikan distribusi tertutup dengan basis digitalisasi ini saya kira harusnya lebih gampang dan memudahkan semua pihak dan juga masyarakat. Karena sekali lagi track distribusi ini memang harus ditata ulang, dikembalikan ke jalur yang lebih tadi ya, lebih rapi kalau bahasa pemerintah tadi, tapi adalah selama 20 tahun itu terbuka menjadi distribusi yang tertutup. Oke. Mas Tulus. Mas. Ya, silakan Mas. Ya, cukup yang saya sampaikan. Baik, Mas Tulus, bukankah dalam regulasi kita pun sampai hari ini tuh sebenarnya tidak melarang siapapun membeli gas melon, cuma anjuran saja. Nah, menurut Mas, apakah memang perlu dan juga bisa ada aturan yang melarang bagi yang tidak berhak agar tidak beli gas 3 kilo ini, Mas? Ya, ini kan masalah etik moral juga ya. Seharusnya masyarakat yang mampu juga jangan memaksakan diri untuk beli itu. Kalaupun ya sebenarnya ini bukan larangan dalam arti pidana ya ataupun apa, tetapi dengan menginstrumentasi distribusi yang sifatnya tertutup ini kan juga sebenarnya larangan ya. Artinya hanya orang-orang tertentu yang memang terdata dan itulah yang bisa membeli, bukan sembarang orang. Ini pada konteks barang yang dikenai subsidi. Sekali lagi kita juga harus mulai melihat bahwa subsidi ini kan sudah sangat tinggi ya. Ada sekitar 90 juta tabung yang beredar dan itu semua disubsidi. Nah ini memang kita dorong agar subsidi itu kepada yang lebih berhak dan terdata. Oke. Mas Tulus bicara soal yang berhak begitu ya. Toh kita punya satu kasus atau satu contoh misalnya kayak Pertamax dan Pertalite saja. Ini kan masih kebobolan gitu. Bagaimana yang soal gas 3 kilo dan 12 kilo ini bisa benar-benar diawasi begitu Mas? Ya, memang ini perlu konsistensi yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menjadikan tepat sasaran itu untuk subsidi energi ya, dan juga dalam ini subsidi BBM dan juga LPG 3 kg. Nah, instrumen-instrumen dengan berbasis digital itu adalah harusnya lebih mudah. Tapi sekali lagi ini memang menjadi complicated karena sebenarnya kalau kita bicara Pertamax, Pertalite ya, instrumen yang paling gampang adalah mestinya dengan instrumen kenaikan harga atau mereview harga ya, termasuk di dalam LPG ini. Tapi kan pemerintah belum mau mereview harga walaupun sudah 20 tahun lebih, tapi dengan mencoba mengkanalisasi siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan itu nanti juga bisa berimplikasi terhadap orang yang menerima. Kalaupun juga nanti bisa juga pemerintah menggunakan bahwa yang menerima LPG ini cash money ya. Cash money dalam arti ditransfer berupa cash, tapi nanti dia membeli LPG dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Bisa juga, karena kan subsidi barang itu pasti akan bermasalah ya. Subsidi itu harusnya kepada orang, bukan kepada barang, gitu. Oke, Mas Tulus, dengan adanya regulasi yang baru ini, sebenarnya apakah menguntungkan konsumen dan apakah tidak merugikan para pengecer yang biasa sudah menjadi atau juga menjual gas, Mas? Ya, kalau dari sisi harga itu tentu tadi kan dikatakan akan lebih presisi dan volumenya juga. Tapi kan dengan jarak yang sangat jauh mungkin konsumen perlu effort yang lebih tinggi. Nah, pengecer saya lihat ya kan sudah diberikan peluang juga oleh Pertamina untuk bermigrasi menjadi pengecer resmi, bergabung dengan pangkalan, ataupun juga kalau saya lihat kan pengecer-pengecer ini kan juga bukan semata-mata hanya jualan gas LPG 3 kg, tapi juga jualan komoditas lain. Artinya mereka juga mendapatkan keuntungan dari komoditas lain yang dijual seperti sembako dan alat-alat rumah tangga lainnya. Oke, begitu ya. Mas Tulus, ada perspektif ini yang menyebutkan bahwa disparitas harga antara yang subsidi sama yang non-subsidi ini jauh begitu. Akhirnya pembeli pun ogah beli yang mahal gitu. Tanggapan Mas Tulus?
Nah, ini betul karena anomali inilah yang kemudian merusak tatanan, ya, distorsi, ya karena harusnya kan eh, ini barangnya sama tapi harganya berbeda, pasti akan menimbulkan satu masalah. Ya, solusinya tadi memang distribusi tertutup, ya, atau memperkecil disparitas harga, ya, memperkecil disparitas harga itu bisa dua hal, menaikkan harga LPG 3 kg atau menurunkan harga LPG non PSO. Tapi kan dua hal ini tidak dilakukan. Pemerintah Oke. tidak menaikkan harga yang 3 kg dan tentu Pertamina juga tidak akan mau menurunkan LPG yang non PSO atau non subsidi seperti 5,5 ataupun 12 kg atau yang di atasnya. Ya ini memang menjadi complicated karena ada komoditas yang sama tapi harganya berbeda jauh, ibarat bumi dan langit. Baik, kalau gitu kita tunggu sebulan ini ya Mas ya, karena pemerintah mengasih kesempatan bagi Ya, para pengecer untuk menjadi agen resmi. Kita lihat nanti bagaimana perjalanan selama sebulan ini, apakah nanti masyarakat juga sudah bisa beradaptasi begitu Mas ya. Terima kasih Mas Tulus untuk ya. bergabung bersama kami di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.